Yo, tinggal di mana? Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sekarang nganggur pagi. Sekarang nganggur. Tadinya? Tadinya kerja. Kerja di mana? Di Kangamel. Hah? Kangamel, Jakarta. Nah, ibu tahu RDI dari mana? Ibu mau coba pakai ini ya, biar kedengaran. Dari pertama dari teman saya, terus saya nonton YouTube terus. Terus? Nonton YouTube terus. Kemarin teman saya udah kesini, Pak. Ya. Iya. Jadi sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya pengen usaha dagang, Pak Ji. Dagang apa? Dagangnya pengennya es kelapa sama bakso. Modalnya berapa? Sekitar 30 juta. Punya gak uang 30 juta? Punya uang ada 20 juta lebih. Nah, kalaupun ibu punya uang 20 juta, modalnya 30 juta. Ataupun ibu punya modal 50 juta, modalnya cuma 30. Mau saya, ibu jangan lakukan dulu dagang sebelum ibu praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh ilmunya RDAY? Ibu tidak boleh punya sifat yang 18. Coba ibu lihat tuh, yang kertas tuh. Ada gak sifat 18 tuh? Coba ibu perhatiin, ada gak tuh sifat 18? Ada sifat Mana? 18 suka jengkel, Pak. Iya, coba baru satu. Jengkel, Terus? gundah, Dua, resah. tiga, Saya gundah, resah, empat, jengkel, lima. udah. Udah ya, Pak. Jadi ibu nggak boleh punya sifat 18. Iya, Pak Haji. Bisa gak? Pasti bisa, Pak Haji. Tanya si itu. Tanya si Sopian yang ibu tadi nomor HP-nya berapa? Kirim ke saya. Jadi ibu hajatnya itu. Iya, Pak. Saya rumah masih ngontrak, Pak Haji. Nah, jadi ibu sekarang masih kontrak. Nah, bisa gak tuh sifat 18 nggak ada? Terangin dulu tuh sifat 18. Kenapa nggak boleh? Kenapa 5 nggak boleh? Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Coba. Iya, Ibu.
lanjut yang dari Pak Haji Bu ya. Jadi sifat yang 18 itu sifat yang mengotori hati ibu. Ini apalagi tadi seperti disampaikan Pak Haji, bukan Pak Haji tidak boleh ibu mau jualan, tapi justru mau berjualan itu sebelum memulai jualan itu ibu harus dijaga dulu hatinya. Karena apa? Karena berjualan itu berhubungan dengan pembeli, dengan pelanggan. Bagaimana ibu bisa menampilkan aura yang positif? Itu caranya dengan menghindarkan diri dari sifat yang 18. Jangankan 18. Ibu bilang berapa tadi? 5. Tidak boleh. 5. Jangankan 5. 1 saja tidak boleh. Karena itu akan mengotori hati. Seperti hadis Nabi yang masyhur, Nabi mengingatkan kita, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, dia baik, maka baik seluruhnya. Tetapi apabila dia rusak, apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi kalau satu saja terjangkit penyakit itu di dalam hati kita, maka amalan kita jadi rusak. Kalau kata Allah, ini kaitannya dengan dagang, Ibu, di surat As-Sams, Allah menyampaikan, kalau kalian membersihkan jiwa kalian, hati kalian, maka kalian akan jadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Tapi sebaliknya, kita akan rugi, kita akan buntung, kita akan bangkrut kalau kita mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi serugi-ruginya. Apa saja? Amalnya rugi, ibadahnya rugi, usahanya bisa merosot, menurun karena sifat yang negatif. Kalau sifat negatif berarti nanti di dalam hati kita aura yang mancar dari diri kita, pancarannya akan memancar aura yang negatif. Dari ibu saja mempengaruhi warung, iya, karena ibu sebagai owner, sebagai pemiliknya. Kalau ibu auranya negatif, maka warungnya akan aura negatif. Orang tidak mudah tertarik. Jadi yang datang orang yang mau ngutang, yang datang orang yang mau nipu, orang yang datang mengganggu ibu, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya Pak Haji katakan satu saja harus tidak boleh ada. Harus benar-benar bersih. Kalau ibu sudah bersih, bisa memancarkan aura positif, maka seperti ibu menanam bunga di sekitar rumah ibu jadi taman bunga, maka kupu-kupunya datang. Kalau ibu auranya positif, maka gak usah promosi pun pembeli pada datang. Datangnya borong, belinya borongan, bungkus, rame, ngantri, seperti itu. Tapi harus positif. Contoh kupu-kupu tadi itulah. Kalau ini hati, maka hati di dalam jiwa kita ditanam taman hati, taman yang indah di dalam jiwa kita. Baru setelah itu ibu melanjutkan yang direkomendasikan Pak Haji. Setelah saya sudah bisa menghindari Pak Haji, berarti saya sekarang bisa buka warung, maka akan berjalan menggelinding terus. Nah ini luar biasa, ibu akan menjadi ikon nanti kalau ini menjadi keberhasilan ibu nanti. Rata-rata orang yang datang ke RDAI adalah orang yang sudah usahanya mentok. Nah sekarang ibu mau buka usaha, modalnya seberapa sudah bisa dipakai, ibu privat dulu.
ini akan menjadi pendorong nanti Ibu, pasti. Maka Pak Haji memulainya, suruh bersihkan dulu diri Ibu. Pasti nanti pelanggannya akan datang rame-rame dan nanti akan pakai gimmick-gimmicknya. Setelah Ibu bersih, pakai gimmick-gimmick apapun yang sudah dilakukan. Sudah Pak Haji, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, sudah semuanya, tapi enggak lah itunya. Tapi alhamdulillah banyak sih pagi yang saya jalanin. Iya, tapi itunya masih belum. Yang sifat 18-nya masih menempel, akhirnya nggak jalan semuanya. Jadi Ibu nanti praktekin itu terlebih dahulu. Caranya, awalan Ibu mempraktekkan agar ini bisa terhindar dari diri Ibu, sifat 18 itu benar-benar kosong, bersih dari Ibu ucap Alhamdulillah, 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 mulai dari bangun tidur sampai mau tidur tidak ada ucapan lain selain bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka sifat jengkel, sifat sedih, gundah, gelisah, murung akan mengendap dengan ucapan Alhamdulillah, karena kita selalu bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita pasti atas kehendak Allah. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik, pasti baik menurut Allah, pasti baik untuk kita. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, dengan mengendap Ibu jadi tenang, seperti yang dipanggil Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah, yang dipanggil apa? Jiwa yang tenang. Tidak boleh gundah gelisah, tapi harus mutmainah. Maka cucunya namanya mutmainah. Oh enggak. Ya. Namanya mut. Ya, saya namanya Saroma, Pak. Saroma. Ya. Bisa gak tuh dihilangin? Pasti bisa Pak Haji. Bisa. Gimana cara ngilanginnya? Dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah. Iya Pak Haji. Tiap detik, tiap menit. Nanti dagangnya manggilnya pakai ini. Nah, ilmu dagang. Ilmu manggil pembeli. Nah, tuh ilmu manggil pembeli. Ilmu manggil paling atas, coba. Bisa baca gak? Bisa baca Pak. Oh, nggak bisa baca, bos. Nggak bisa baca. Bisa baca. Coba lo itu, lo bisik-bisik. Bisik-bisik di kuping, coba. Bisik-bisik di kuping. Bisik. Aduh. Bisik-bisik aja di kuping. Ini nggak bunyi ini. Nggak bunyi. Bunyi. Tadi pantesan gue bilang, Bu, coba baca sifat 18. Ada gak di diri ibu? Nggak ada. Saya nggak punya sifat 18. Gue tuh nggak bisa baca. Bisa baca saya Pak. Bisa baca. Tapi yang itu bisa. Yang mana? Yang itu bisa. Ada sih dikit-dikit bisa. Oh, bisa. Ini bisa nih. Gundah. Ya nggak boleh apa? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Bukan manggil pelanggan, bos. Ini 18-nya nggak tahu Pak Haji. Oh, nggak tahu. Oh, iya. Ini ada pasien di atasnya blow on nih. Kan ada pasien yang blow on. Nah, ini di atasnya blow on. Di atasnya blow on. 18-nya ya Bu, nggak boleh. Ajarin bos, bacain bos. Tidak boleh oleh Pak Haji. 18 itu apa saja? Gundah, nggak boleh. Gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, wek, cemberut, mikir, komen, cemburu. Ada yang cemburu enggak? Nggak ada. Oh, enggak ada. Dendam enggak boleh. Ketus,
Apalagi jualan nggak boleh ketus, Iya. harus ramah. Jutek mukanya, mukanya suntuk. Hafal? Hafal, nanti kan sering mendengarkan YouTube Pak Haji. Iya. Tapi buka YouTube bisa? Bisa. Oh bisa. Itu setiap hari nonton YouTube Pak Haji. Ya. Nah Baru ini buka ada ketawa duluan Pak Haji. Oh, gubrak. baru buka sudah ketawa. Ini pelan-pelan. Iya. Ilmu manggil pelanggan. Nah, jadi kalau ibu sudah dagang nanti baca ini. Kontol jual, memek beli, memek jual, kontol beli, kontol gede, memek gede, kontol gede, rame, untung bersih satu hari 10 juta. Amin. Hafal? Langsung Insya Allah hafal, hafal. hafal, pasti hafal. Krungu pisan langsung hafal kan? Iya. Ya, dengar. Nah, kalau untuk jualan dilangkahin itu barang yang mau dimasak, Masak. ya dilangkahin sambil ucap sama kayak gitu. Iya. Nah, kontol jual, memek beli, memek jual, kontol beli. Terus guyu sih. Kontol gede, memek gede, kontol gede. Enak, lahap, untung bersih satu hari 10 juta. Jadi enak, jadi orang nanti kalau habis beli di warung itu terus beli lagi, terasa enak karena ucapan tadi itu mantranya. Kenapa harus ucap yang gede-gede? Yang datang biar orang yang gede, uangnya juga gede. Kalau kecil, yang datang orang kecil, belum sunat, uangnya kecil, belinya juga kecil, belinya permen doang satu. Kalau ini kan bungkus banyak, gitu maksudnya. Bisa? Bisa. Ya. Bisa Pak Haji. Bisa ya? Masih bisa Pak Haji. Ini saya nggak boleh jualan dulu Pak Haji. Jangan. Bersihin dulu. Iya. Bersihin dulu. Anak saya kan suka bandel tuh Pak Haji. Kalau saya mau sholat malam, suka begadang terus Pak Haji. Main HP. Cuman kalau lagi dia belum bangun tidur, saya cawikin juga Pak Haji. Ya. Alhamdulillah sih nurut gitu. Cuman sholatnya masih kurang mau Pak Haji. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan. Iya, iya Pak Haji. Terus ada lagi gak pertanyaannya? Ada lagi Pak Haji. Apa? Ini masalah mantan suami saya. Ya. Dia punya istri, istrinya nyerakain semua yang saya dulu punya gitu Pak Haji. Istri yang sekarang. Gimana? Jadi istrinya itu serakah gitu, menguasai semua yang udah ada. Contohnya? Contohnya warung dikuasain dia, warung Padang sudah ada dikuasain dia, atas namanya dia. Nah kemarin belum lama ini dia mau pinjam uang 200 juta untuk bagi anak-anak saya, satu orang 25 Pak Haji. Tapi saya sarankan jangan mau. Iya. Iya. Kalau dia mau itu suruh 1 M, saya bilang begitu Pak Haji. Udah, tapi alhamdulillah anak saya nurut. Nurut. Iya, alhamdulillah pada nurut Pak Haji. Kalau misalnya kalau uangnya dikasih mau, tapi suruh tanda tangan jangan mau, saya bilang gitu Pak Haji. Terus? Tapi anak saya nurut juga Pak Haji. Nurut. Bilang nurut ya. Semuanya pada ngumpul kemarin sama kakaknya. Pada ngumpul. Iya, sama di tempat kakaknya gitu. Terus kemarin anak saya ngomong yang kecil, karena dia kan mau perpanjang kaleng gitu pagi, lap. STNK-nya kan masih STNK-nya itu perempuan gitu Pak Haji. Dia kan pernah minta, cuman dia nggak dikasih gitu. Terus? Sampai sekarang gitu. Nah terus dia ngomong, mama besok lebaran haji kesana kemana? Ke tempat babe, maksudnya ke tempat bapaknya gitu loh Pak. Ya mantan. Ya mantan, itu mantan suami saya. Ngapain? Saya bilang gitu. Tapi saya minta STNK, suruh abangnya aja, saya bilang gitu. Saya bilang gitu.
Nanti suruh abang isi Pak gitu aja. Terus apa lagi pertanyaannya? Sudah itu aja Pak Haji. Boleh. Iya. Nah, ibu kira-kira bisa gak tuh yang sifat 18 dihilangin? Pasti bisa lah Pak Haji. Pasti bisa ya? Pasti bisa ya. Sulitnya apa maksain sifat 18, Bu? Kayaknya sih nggak ada yang sulit ya Pak Haji gitu. Kemarin karena ada mantu kali Pak Haji. Kadang cuman keperlawanan sama anak saya kecil. Terus? Waktu saya sholat malam dia ini marah-marah gitu Pak Haji. Tapi Marahnya gimana? ya nggak jelas ngomongnya Pak Haji. Ya saya nggak mau dengerin lah Pak Haji. Oke. Ya, Sekarang gede jengkel apa gede hajat? gede hajat Pak Haji. Nah, nggak boleh jengkel. Tapi alhamdulillah saya nggak jengkel Pak Haji. Saya diemin aja gitu. Jadi Ibu di Jakarta tinggal di mana? Tinggal di dekat Unas. Unas, Iya, Pasar Minggu. Pasar Minggu benar. Jadi di rumah itu tinggal siapa aja? Sekarang ini saya berdua sama anak saya Pak Haji. Anak yang mana? Yang anak paling bontot. Oh iya, anak paling bontot apa kegiatannya? Sekolah masih. Kelas Kelas 2 SMA. 2 SMA. Nah, Ibu sekarang nih terakhir kegiatannya apa? Sudah nggak punya kegiatan lagi Pak Haji. Udah berapa lama nggak ada kegiatan? Dari habis lebaran. Sebelumnya apa kegiatannya? Saya kerja. Kerja apa? Kerja serabutan. Contohnya? Contohnya kayak rumah tangga lah gitu. Jadi apa ibunya? Semua saya kerjain Pak Haji. Contohnya? Contohnya kayak masak, ngepel gitu aja lah Pak Haji. Mandiin majikan? Enggak, Oh iya. kucing bener Pak Haji. Iya, majikan kan kucing. Lu mah ngebayangin majikannya laki aja. Enggak Pak Haji. Enggak, gua udah keker. Lu suka mandiin kucing kan? Iya. Karena majikan lu kucing. Ya. Kalau Haji Marco misalkan majikannya ya nggak mungkin lah Haji Marco dimandiin lah. Kucingnya bisa gondal-gandul. Dia ngebayangin tuh ibu mandikin majikan. Majikannya tuh bapak-bapak, bukan Bu, kucing. Kucing. Iya. Nah, terus ibu kok maksain ke RDAY? Apa hajatnya? Jauh-jauh dari Pasar Minggu ke Bogor. Saya sudah 3 kali kesini. Oh, udah 3 kali. 3 kali Pak Haji. Pertama saya kesini sama teman saya. Masih sakit. saya sakit. Iya. Tapi itu baru-baru Pak Haji sakit sehari 2 hari lah saya datang ke sini. Oh, Januari. Iya. Februari. Kemarin kesini. Kapan? Pak Haji, kemarin. Kemarin. Sore. Kemarin ya Pak Haji. Oh, kemarin. Sekarang hari Selasa. Hari Selasa. Senin. Minggu Pak Haji. Minggu. Minggu iya. Ketemu saya. Enggak. Oh. Terus katanya orang situ bilang kalau privat yang 10 apa 2 katanya bisa ketemu Pak Haji. Berarti sekarang ada pencerahan, katanya nggak ada, kata gitu. Saya kan pernah tuh yang ke atas itu. Ketemu saya. Enggak, Oh. Haji sakit. Oh iya. Iya. Saya sempat nginep Pak Haji. Nginep di sini. Iya. Oke. Semalam sempat nginep. Terus kemarin kan teman saya bilang udah kamu privat aja dulu yang setengah, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, nanti kalau kelanjutannya kamu kalau udah usaha lancar, saya bilang gitu ya Pak. Tapi teman saya nurut ya udah gitu. Sekarang dia jualan teman saya Pak. Apa? Teman saya lagi jualan Pak. Jualan apa? Kayaknya jualan kayak lontong gitu. Lontong. Yang dibungkusin ke Pak Haji. Oh iya. Nah, Ibu rencananya mau apa kegiatannya nanti pulang dari RDAY rencananya? Belum kelihatan Pak Haji. Cita-citanya pengen apa? Ya tadinya kan pengen jualan Pak Haji. Yang dijual apa? Kemarin saya sudah bilang sama sama anak saya Pak Haji. Yang bontot nih? Iya, enggak yang besar. Emang anaknya berapa semuanya? Semuanya 5 Pak. 5? Iya. 5. Nomor 1 apa kegiatannya? Dia nungguin kos tapi sambil gojek. Nomor 1. Iya. Nomor 2. Nomor 2 kerja di tempat restoran Jepang. Nomor 3. Nomor 3 tadinya jadi supervisor. Nomor 4 di Robinson. Tapi sudah rumah tangga semua, tinggal yang kecil saja ini Pak Haji. Si bontot. Iya.
Tinggal yang masih sekolah sama saya. Nomor 1 udah berkeluarga tangga, nomor 2 udah rumah tangga, nomor 3 udah rumah tangga, nomor 4 udah rumah tangga. Iya. Nah, ibu sekarang umurnya berapa? Sudah jalan 50 Pak Haji. Waduh, jelita. Amin. Jelang 50 tahun. Kapan lolitanya? Ya tahu. Lolita lolos 50 tahun. Amin. Jadi nanti pulang dari RDI ibu mau apa cita-citanya kalau Pak Haji boleh tahu? Ya kemarin kan saya cita-citanya kan mau jualan Pak Haji. Yang dijual apa? Tapi saya kemarin sudah bilang sama anak saya kan pinjam duit sama saya 5 juta. Yang mana? Yang besar. Paling besar. Ya, dia bilang untuk modal dagang. Ya sudahlah nanti mama titip dagangan aja sama kamu, saya bilang. Anak yang pertama tinggal di mana? Di Kalibata Pak Haji. Kalibata Pasar Minggu nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Tinggal naik Kopaja ya? Tinggal naik motor. Oh naik motor. Kadang Ya. saya naik 05 nengok cucu Pak Haji. Oh 05. Iya. Gitu, Pak. Jadi dia pengen jualan apa? Pengen jualan nasi uduk kayak gorengan, kayak lontong gitu. Ah, Cuma katanya jualannya sore. Iya, dia ngomong gitu. Ya udah nanti mama titip risol aja sama lemper gitu. Terus dia nyanggupin Pak Haji. Ya udah gitu. kapan mau mulai jualan? Katanya habis bulan Suro Pak Haji. Habis bulan Suro. Iya. Oh iya iya. Setelah Idul Kurban ini. Iya. Setelah Idul Kurban. Iya. Karena kan saya sendiri kan kalau kayak gini kan anak saya juga nggak tahu Pak Haji. Iya, iya. Saya juga ngomong kan. Ya. Iya. Nah ibu tahu RDI dari mana? Pertama dari teman saya sama YouTube, nonton YouTube terus. Oke. Sambil senyum-senyum gak kalau nonton YouTube? Pas senyum-senyum lagi Pak Haji. Hah? Ketawa sendiri-sendiri. Ketawa sendiri? Iya. Iya 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 iya. iya. Ketawa sendiri-sendiri Pak Haji. Lah kalau lagi nonton YouTube Pak Haji ngomong lucu ya langsung ketawa lah. Nah, ibu kok bisa bikin risol, bisa bikin pastel, bisa bikin lontong? Dari mana tuh ilmunya? Sendiri Pak Haji. Oke. Jadi nanti ibu mau bikin makanan, Iya. nanti ibu naik motor. Ibu bisa naik motor. Saya nggak bisa. Jadi siapa yang naik motor? Paling anak saya. Yang bontot. Yang botot bisa. Cuman kalau sore bisa nganterin dia. Cuman kalau pagi dia sekolah. Gitu. Pulangnya jam 3. Jadi makanannya nganter ini jam berapa ke Kalibata? Katanya dia kan siang. Jualannya siang. Kalau pagi soalnya ada orang sebelah yang jualan Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalau saya bisa naik mobil bisa. Gitu. Naik mobil 05. Pasar Minggu Kalibata. Enggak. 2 kali ganti. Enggak sekali doang. Naik apa? Naik 05. Apa sih? Oplet 05 lah Pak Haji yang kecil. Iya, Kopami. Iya. Oke. Sekali doang. Pulang balik ya 2 kali. Iya 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 iya. Nah, kira-kira ibu bisa gak ngilangin sifat yang 18? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut. Mikir, komen, jutek, ketus, suntuk. Bisa gak tuh ngilangin sifat 18? Pasti bisa Pak Haji. Gimana caranya? Ya, saya sudah pernah sering jalanin Pak Haji. Tapi berhasil apa enggak? Alhamdulillah berhasil Pak Haji. Oke, ibu pernah meraktekin ilmu RDI apa yang hajatnya pernah terkabul yang kecil-kecil kalau Pak Haji boleh tahu? Ya kemungkinan dari bawaan kali ya Pak Haji. Ya, Saya disalahin orang selalu diam. disalahin orang diem. Saya salahin orang selalu diam, biarin aja gitu kan. Saya Kenapa orang nyalain ibu? Emang ibu berbuat salah? Ya saya sendiri kan nggak ngerti Pak Haji. Salahnya di mana? Iya. Oh ya, terus? Ya sudahlah saya diam, lebih baik diam. Tapi bukannya dia berarti meledak kan enggak Pak Haji. Iya. Saya diam. Gitu. Kayak sistem anak kemarin pun itu nyalain saya juga Pak Haji. Apa yang anak nyalain apa ke ibu? Jadi gini Pak Haji, teman saya kan ini sudah lama sama temanan sama saya kan sudah dari anak saya masih kecil, sedangkan dia masih kecil juga kan udah kenal udah lama Pak Haji. Ya. Tapi mantu saya sama anak-anak saya suruh jauhin Pak Haji gitu. Kenapa?
ya dia solution lah Pak Haji gitu sama teman saya gitu. Tapi yang saya sendiri yang tahu Pak Haji gitu. Ternyata juga mantu saya juga bilang juga begitu. Ya. Gara-gara pecah belah katanya, gara-gara dia pecah belah yang mana saya bilang itu, kalau rumah tangga mama memang udah lama pecah belah saya bilang gitu kan. Jangan nyalain teman saya yang bilang gitu. Terus? Ini mantu yang baru Pak Haji. Mantu anak yang kawin anak yang nomor berapa? Nomor 3. Oh ya, tinggal di mana dia? Tadinya kan tinggal bareng sama saya Pak Haji. Di Pasar Minggu ini, Iya. dekat UNAS ini. Tapi nggak lama dia. Oh ya. Dia terus pindah itu terus nyusun-nyusunin barang, diam aja Pak Haji. Mantu. Iya, dia mau diam-diam aja, tapi saya tahu dia benar-benar barang nih kayak orang mau pindah, saya bilang gitu kan. Ternyata benar Pak Haji. Terus saya bilang, kalau kamu memang pindah, bayar dulu bulan ini. Nggak punya duit lah, nggak punya duit benar kamu, saya bilang gitu Pak Haji. Pasti nanti duitnya ke mama semua, saya gitu Pak Haji. Saya terus terang aja ngomong gitu. Nah, ngomong begitu di depannya dia atau di dalam hati? Enggak, di dalam hati, di depan dia Pak Haji. Wow, di depannya mantu. Depan mantu saya asli benar Pak Haji, saya nggak ngomong ini. Terus mukanya mantu gimana tuh mertua ngomong begitu? Tapi dia ini masih mau nyerocos terus, sudah diam kamu, udah nyerocos mulu, saya bilang gitu Pak Haji. Sedangkan saya aja kenal sama dia sudah bertahun-tahun. Kamu baru jadi mantu kemarin, saya bilang gitu Pak Haji. Saya ngomong gitu. Kamu nggak bisa ngatur saya bilang gitu. Ya kan Pak Haji, saya gitu. Nggak mau mama diatur-atur, saya bilang gitu. Sedangkan kamu aja baru kenal, saya bilang gitu Pak Haji. Ya udah, sekarang akhirnya nggak pernah nelpon. Itu mantu? Lebaran pun nggak ke rumah Pak Haji. Nggak datang? Iya. Kalau anak yang tua sih katanya pulang kampung ke Bogor. Emang lebaran di Bogor. Anak saya yang paling tua. Terus anak saya juga sibuk nih nomor 2, pada sibuk masing-masing lah Pak Haji. Yang nomor 3 tuh yang kerja di Robinson. Ya. Yang nomor 4 kerja di Robinson. Supervisor, Pak Haji. Hah? Supervisor. Yang nomor 2, yang nomor 3. Iya. Yang mantunya ibu Iya. omelin ini. Iya. Jadi anak ibu yang nomor 3 ikut sama istrinya nih ke Bogor. Bukan, ke Tasik. Oh, ke Tasik. Iya. Tapi sebelum pulang itu dia juga ini Pak Haji udah, maksudnya masih ada di Jakarta, belum balik gitu. Tapi dia memang nggak mau ke rumah. Udah saya diem aja lah ya. Yang penting dia buat ini aja, terbaik aja lah gitu Pak Haji. Nih, dalam keseharian ibu nih, Iya. minggu-minggu ini atau bulan ini, apa yang bikin ibu sedih di hati? Nggak ada Pak Haji. Nah, berarti bagus. Jangan ada bikin sedih ya. Harus seneng, gembira. Justru saya ngomong sama teman saya kemarin, saya bilang gitu. Yang datang ke RDAY. Ya, bagaimana saya bilang ngaji pinter kamu, saya bilang itu sholat oke, saya bilang gitu kan. Tapi kenapa jadi nggak terkabul-kabul, saya bilang itu banyak kodam, saya bilang gitu. Saya sendiri ngomong gitu, banyak kodam kali, saya bilang gitu. Tapi ternyata Pak Haji ngomong sendiri banyak kodam ya. Gitu Pak Haji. Kalau saya sih terus terang aja maaf aja Pak Haji. Memang dari dulu tuh kayak gitu ya, nggak percaya. Terus terang aja Pak Haji gitu. Nah, ibu asli mana? Tegal Pak Haji. Tegal. Tegal ya. Lahir di Tegal. Iya. Orang tua dua-duanya dari Tegal. Iya. Tapi orang tua saya transmigrasi Ke ke Sumatera. Sumateranya mana? Sumatera Barat. Oke. Ya. Tapi saya belum pernah pulang lagi Pak Haji. Belum pernah pulang ke Padang lagi? Belum. Oh iya. Kalau ke Tegal? Ke Tegal kemarin saya baru pulang. Oh iya. Bulan kemarin lah Pak Haji pulang saya. Itu pun saya udah 17 tahun Pak Haji. Sampai orang pada bingung gitu. Sama. Dia bingung ya. Ini orang Tegal kok mukanya dari Padang ya? Enggak lah Pak Haji. Oh enggak. Jadi ibu nggak ada rasa kesel ya? Enggak. Oh iya, jangan ada ya. Enggak ada, iya. Oh iya. Jadi berarti sifat 18 bisa ya? Pasti Nggak bisa. boleh gundah, Iya. nggak boleh gelisah, Iya. nggak boleh murung, nggak boleh sedih, Iya Pak Haji. nggak boleh jengkel, Iya Pak Haji. nggak boleh mancing jengkel, Iya. nggak boleh kepancing jengkel.
nggak boleh bawel, Iya, Pak Haji. nggak boleh cerewet, nggak boleh cemberut, nggak boleh jutek, nggak boleh ketus, nggak boleh suntuk. Iya, iya, Pak Haji. Bisa? Bisa. Biar hajatnya terkabul. Amin, amin, Pak Haji. Nah, kalau sholat tobat bisa gak 18 kali sholat tobat? Kemarin saya lihat YouTube Pak Haji, saya sih insya Allah saya jalanin ya. Dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. 18 kali salam. 5. 5, Iya, 18 bisa gak? pasti bisa Pak Haji. Ah. Maksudnya setiap dari subuh ya Pak Haji. Enggak, dari maghrib sampai isya ibu sholat tobatnya 18 kali salam. Oh, 18 kali salam. Cuma saya 5 itu Pak Haji. 5. Iya. Jadi 2 rakaat jadi 5 salam gitu. 18. Oh, 18 Pak Haji. Iya. Iya. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Selama 18 kali dari maghrib sampai isya. Iya Pak Haji. Bisa. Bisa pasti. Nah, nanti yang 50 dari jam 5 pagi Iya. sampai mau tidur. Jadi dicicil. Habis subuh 10. Sebelum duha 10. Habis duha 10. Habis duhur 10. Habis isya 10. Jadi itu bagaimana ya Pak Haji? Maksudnya? 10 kali salam, 10 kali salam. Iya Pak Haji. Iya. Jadi sehari 68 kali salam. Iya. Sehari. Teman saya pernah ngeliat itu pingsan. Hah? Pingsan. Pingsan. Iya. Nanti dipanggil Haji Marco, tolong pesan ambulan. Enggak ada yang ngasih tahu yang WA di sini kalau nggak salah ya. Suruh sholat tobat 60 kali, gak jalanin tuh 60 kali. Ibu. Aja enggak, teman saya. Oh, teman ibu. Oh, tuh pingsan Pak. Pingsan. Iya. Pakai napas buatan. Pakai napas buatan. Haji Marco ahlinya. Haji Marco ahlinya bikin napas buatan. Lagian ngapain orang nanya dulu. Di jalan nih Pak, sampai nembung atau pingsan. Katanya nelpon sakit apaan? Pingsan katanya. Pingsan gara-gara apa? Yang bilang gara-gara sholat 20 kali. Astagfirullahaladzim. Tanya dulu dong saya bilang. Iya. Iya. Saya juga mau jalanin, memang saya lihat di YouTube ya Pak Haji. Karena saya belum tahu ini, belum langsung ketemu Pak Hajinya langsung gitu. Saya kan udah 3 kali sini, baru ketemu sekarang Pak Haji. Nah, kalau ibu sambil itu dikerjain, ibu juga meraktekin bangunnya jam 00, bisa gak? Oh itu saya setiap hari Pak Haji. Senyum, Iya, mandi, iya, tahajud. iya. Nah, baca Quran bisa gak? Baca Al-Quran dari YouTube Pak Haji. Oh, gimana kalau baca Quran dari YouTube? Emang ada? Nah tahu saya kan ngapalin dari YouTube Pak Haji. Contohnya. Dengerin. Iya, Hah? Dengerin dengerin doang, tapi ikut. saya sambil ngikutin Pak Haji. Oh iya? Iya, Oh ada? ada. Oh iya. Iya. Saya Ada. ngikut ibu aja deh. Itu yang saya jalani sehari-harinya Pak Haji. Enggak bisa. Iya. Enggak bisa baca blas. Yang bisa baca lah Pak, orang nggak sekolah. Iya. Saya anak paling tua. Baca Quran. Enggak bisa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho gitu. Enggak, kalau baca alif bata itu kan bisa Pak. Bisa. Bisa, cuman ngapalin doang ini saya dari Ngapal. YouTube. Oh iya. Nah, bisa Pak kalau ngapalin. Oh iya. Iya, Setiap hari ya? iya setiap hari. Berapa berapa lama tuh? Berapa jus? Pokoknya dari ini deh Pak. Dari kadang- jam 00 sampai matahari terbit. Enggak, sampai jam 3. Oh, jam 3. Bisa gak sampai subuh? Biasanya sampai subuh Pak. Cuma kadang-kadang kalau udah selesai ngaji sama zikir ketiduran. Aduh. Tapi subuh tetap jadwalnya. Bangun pagi. Kok ibu ada ide baca Quran lewat YouTube? Gimana ceritanya bu? Udah, saya kan kurang paham kalau dia Al-Quran itu Haji. Oh iya iya Udah iya. saya setiap hari itu aja. Cuman yang saya anehnya itu kemarin waktu sholat maghrib Pak. Jadi anak ini kayak ngerecohin gitu ya Pak Haji. Anak yang bontot. Yang bontot. Ngerti sholat maghrib sampai sholat tobat itu yang 5 kali salam itu Pak. Sholat maghrib udah selesai kali dari tadi itu. Oh, oh disindir sama anaknya. Iya. Ngomong gitu. Iya Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Terus malam-malam ini Pak Haji saya lagi sholat tahajud. Dia main HP ya terus gitu. Terus apa? Mulutnya sambil rewel mulu. Contohnya. Contohnya gini. Apaan sih?
Yang ngomongnya yang kayak gitu lah Pak Haji, yang kasar-kasar gitu. Hah. Dengerin aja. Saya bilang, emang saya ngomongin Purnomo tidur. Tidur yang bilang bisa sekolah. Dia mah Ya udah Ibu, jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran ya. Walaupun pakai YouTube ya. Paksain ya. Terus yang saya nggak bisa, saya hayatin dulu baru saya percaya. boleh, nggak apa-apa. Sholat tobat paksain 18, bisa gak dari maghrib sampai isya? Terus sholat malamnya tobatnya cuma 2 kali Pak Haji. Hah? Hajat sama tahajud. Iya nggak apa-apa, yang penting dari maghrib sampai isya sholatnya 18, bisa gak sholat tobatnya? Itu dari maghrib ya Pak? Dari maghrib nih, ini kan maghrib nih sekarang, sholat maghrib dulu. Terus nanti dilanjutin sama sholat tobat, Iya, iya. 18, Iya, iya. bisa? Iya, bisa. Harus bisa, biar cair 10 miliar. Amin, amin, amin. Oke? Iya Pak Haji. Ajarin, nyentongin 10 miliar cair, ajarin. Bisa nih. Seru ya. Pesan makanan Put, kayak kemarin Put. Pak Haji tadi ada roti situ Pak Haji. Roti dari siapa? Dari saya Pak. Wow, 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 wow. Ini sih Pak. Ada. Rezeki. Saya nanya makanan, dia jeli. Kok Ibu repot-repot bawa makanan? Ini mau bawa masuk tapi belum bawa masuk nih Pak Haji. Ini siapa Haji? Iya. Wow. Di Bogor. Ini namanya bakpia sama serundel. Serundel jumbo sama roti unyil. Nanti dicoba, Bos. Buka di situ, taruh situ. Ini nariknya ke dalam. Atas ridho Allah. Serundel yang di dan karomahnya dekat Baranang Siang. Kiai Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo ajak saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Bos, pasang, Bos. Yakin Promosi, Bos. pasti Allah Sapi kurban, kabulkan. Bos. Amin. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini ke menu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke rumah saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, bawa temanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Berapa kali, Waktunya ini ya 9 kali. 9 kali. Terus habis sholat. Habis sholat terus. Sholat. Habis sholat apa aja ya Pak Haji? Wadu. Boleh. Yakin ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasti ya? Iya pasti. Cair ya? Ya amin. Sip. Terima kasih banyak nih.